Shalom, selamat pagi, salam sukacita. Puji Tuhan, kita diperkenankan menikmati kehidupan baru pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Segala aktivitas kita hari ini kita akan lanjutkan kekuatan dan kebenaran dari Tuhan. Karena itu mari kita menyatu dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui pembacaan 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan pengasih dan penyayang, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya kami akan memperoleh kekuatan secara prima untuk menjalani segala perjalanan hidup kami di hari ini. Di dalam kuasa Roh Kudus, kami akan memperoleh hikmat untuk membaca dan mengerti firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari 1 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-38 dengan judul Salomo mendirikan bait suci. Setelah Salomo selesai mendirikan rumah itu, ia melapisi dinding rumah itu dari dalam dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Tetapi lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Kemudian disekatnyalah 20 hasta bagian belakang rumah itu dengan papan kayu aras. Dari lantai sampai ke balok-balok, lalu dibuatnyalah ruang itu menjadi ruang belakang, menjadi tempat maha kudus. Dari 40 hasta panjangnya, ruang yang di depan ruang belakang itu, yakni ruang besar. Kayu aras sebelah dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga mengembang, semuanya ditutupi kayu aras. Tidak ada batu kelihatan. Demikianlah dilengkapinya ruangan belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannyalah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas, ya, rumah itu seluruhnya. Juga seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya, dan kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang
Dibuatnyalah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup, pohon kurma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas juga pada kerup, dan pada pohon kurma itu disalutkannya emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu, dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4, dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua papan pintu dari pintu yang satu dapat dilipat, dan demikian juga kedua papan pintu yang lain. Lalu diukirnyalah padanya kerup, pohon korma, dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipi pada gambar ukiran itu. Ia mendirikan tembok pelataran dalam dari 3 jajar batu pahat dan dari 1 jajar balok kayu aras. Dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Allah mengerjakannya, kita sisanya. Dalam bahasa Toraja, puang ungkarangi kita unupui. Bacaan ini masih bagian dari kisah pembangunan Bait Allah. Setelah menyelesaikannya di ayatnya yang ke-14, kisah selanjutnya berpusat pada penyelesaian dekorasi Bait Allah. Pada ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-38, kita mendapatkan informasi durasi pengerjaan bangunan tersebut, yakni 7 tahun lamanya. Selain itu, sebagaimana uraian dalam bacaan ini, kita mendapati bahwa hampir seluruh hal yang digunakan membangun rumah kudus ini berasal dari luar Israel. Impor bahan material dari luar Israel sangat mungkin, sebab pada masa pemerintahannya, Salomo sangat disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Tidak heran jika kemegahan Bait Allah dipandang sebagai jasa-jasa dari Salomo. Renungan ini berfokus pada ayat 14 yang menukaskan bahwa Salomo telah menyelesaikan Bait Allah. Pertanyaan reflektif yang dapat kita ajukan adalah, benarkah Salomo yang menyelesaikan semuanya? Dalam menjelaskan kehidupan kita, banyak pengkhotbah yang mengilustrasikan usaha kita dengan telapak tangan yang mengepal sebagai usaha kita, dan bagian yang tidak tergapai adalah urusan Allah. Pendeknya, kita hanya perlu mengusahakannya semaksimal mungkin, sisanya Allah yang menyelesaikan. Ilustrasi semacam ini terkesan bahwa Allah yang bertugas mengerjakan sisa-sisa dari usaha kita. Ajaran semacam ini sangat berbahaya, sebab seolah-olah tokoh utama dari semua hal yang kita kerjakan adalah kita sendiri. Padahal semegah, sebesar, atau mungkin sekecil, sesederhana apapun yang kita kerjakan, Allah lah yang berperkara di dalamnya. Di balik semua karya Salomo, di sana ada Allah yang Maha Kuasa berperkara di dalamnya. Karena itu, tidakkah kita menyerukan bahwa Allah yang mengerjakannya dan kita hanya sisanya? Benarlah ungkapan Yohanes Pembaptis bahwa ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas segala sukacita kami pada pagi hari ini. Kehidupan yang kami alami
hanyalah karena kasih karunia-Mu. Karena itu Bapa, kami datang menyerahkan sebagai persembahan hidup yang berkenan. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh dengan sungguh-sungguh dikuatkan menjalani kehidupan ini. Sekalipun mungkin kami mengalami tantangan dan rintangan, tetapi yang kami tahu, Tuhan selalu ada bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, sehingga kami semakin semangat untuk menjalani kehidupan kami di hari ini. Kiranya seluruh hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk keberadaan seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan. Ada banyak anggota jemaat yang mungkin pada saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, Engkau datang memberkati setiap usaha yang mereka lakukan, sehingga lewat semua itu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati mereka dalam menjalani masa tua mereka, agar mereka selalu merasakan sukacita yang asalnya daripada-Mu. Kami berdoa buat anak-anak kami dalam pendidikan. Engkau berkati mereka semua Tuhan, di dalam tugas dan tanggung jawabnya di tengah kehidupan anak-anak kami. Bahkan dalam dunia pendidikan anak-anak kami juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat kami semua yang boleh mendengarkan renungan harian pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati kami, sehingga setiap kami semua ini dapat terus memancarkan wajah-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami, doa penyerahan kami, dan juga doa syukur kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi hari ini. Kiranya kita tetap semangat dan kuat dalam menikmati atau menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.